Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kalirejo, yang saya hormati segenap Dewan Guru dan seluruh jajarannya. Tak lupa anak-anakku sekalian semuanya yang sedang melaksanakan MPLS pada tahun ajaran 2021-2022. Oke, hari ini kita akan melaksanakan MPLS yang kedua. Pada hari ini kita akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS. Saya, Dika Isadia, sebagai moderator atau pembawa acara pada acara pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah sekaligus penyampaian visi misi, branding sekolah, dan lingkungan sekolah. Acara yang ketiga adalah pengenalan kondisi sekolah dan prestasi dari para peserta didik kami. Acara yang keempat adalah penyampaian tata tertib dan acara yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah dan penyampaian visi misi, branding, dan pengenalan lingkungan sekolah. Kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga sekolah SD Kalirejo, marilah kita selaku warga sekolah SD Kalirejo perlu memahami visi misi dan branding sekolah SD Negeri 2 Kalirejo. Untuk visi dan misi SD 2 Kalirejo ini perlu dipahami semua warga sekolah, baik anak didik, guru maupun keluarga dan masyarakat. Untuk visi, berharap untuk sekolah SD 2 menciptakan lulusan yang berkualitas, beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, serta memiliki wawasan kebangsaan. Kemudian diterjemahkan dalam visi tersebut sebagai misi terdiri dari 8 poin. Oleh karena itu, saya tidak akan membacakan satu persatu, namun nanti bisa kita pahami bersama. Yaitu yang pertama, yaitu mengembangkan sikap dan perilaku religius dalam dan luar lingkungan, di dalam dan di luar lingkungan sekolah melalui pembelajaran agama yang dianut oleh peserta didik dan warga sekolah. Itu semua terperinci di dalam misi tersebut. Perlu diwujudkan adanya dukungan berbagai elemen warga sekolah SD 2 Kalirejo. Sampai yang terakhir yang ke-8 yaitu menerapkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan dan hidup demokratis. Itulah visi dan misi yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kemudian dalam mewujudkan visi misi SD, sekolah juga merencanakan branding SD Negeri 2 Kalirejo yang kita singkat yaitu dengan BIBIT. Apa artinya BIBIT? Kandung maksud generasi muda anak SD 2 Kalirejo atau sebagai generasi penerus, generasi yang lebih tua, sebagai BIBIT harus unggul. Maka BIBIT saya singkat yang pertama bersih, baik bersih secara pribadi, lingkungan, dan bersih secara kemasyarakat ditanamkan sejak anak berada di paling kelas paling bawah sampai kehidupan selanjutnya. Di samping bersih, yang kedua, huruf yang kedua I adalah indah. Kalau bersih pasti indah. Dan huruf yang ketiga B itu harus berprestasi. Berprestasi di segala bidang baik akademis maupun semuanya itu harus dicapai dengan iptak dan imtak, ilmu pengetahuan teknologi dan iman dan takwa. Oleh karena itu
huruf yang keempat, yaitu iman dan takwa harus dimiliki oleh warga sekolah SD 2. Iman harus utuh, ketakwaan harus dijalankan dengan baik. Dan yang terakhir T, huruf yang kelima, yaitu T, tertib dan berbudaya. Tertib dalam hal ini melaksanakan tugas, tertib di masyarakat, tertib di sekolah, di lingkungan, ini harus dijalankan oleh warga sekolah. Juga harus hidup berbudaya. Berbudaya ini tentunya harus ditanamkan sejak kecil untuk berbudaya yang baik, suka membaca, suka belajar, dan suka bekerja untuk menghadapi era yang sekarang ini sedang berjalan. Ini perlu sikap yang tertib dan berbudaya sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi. Itulah branding sekolah yang harus diwujudkan kita bersama. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekolah yang sudah dikemas atau sudah disiapkan oleh warga sekolah, tentunya lingkungan harus dijaga kerindangannya, kebersihannya, keindahannya. Oleh karena itu, lokasi akses yang ada di SD 2 Kalirejo ini berada di Jalan Raden Bagus Kamajaya nomor 1, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung. Inilah letak SD 2 Kalirejo, yang di situ ada bangunan kelas 1 dan kelas 2. Di depannya sudah ada pohon yang rindang, halaman yang cukup untuk bermain anak-anak, dengan bertetangga dengan TK Dharma Wanita dan Balai Desa Kalirejo. Kemudian kelas 3 berdampingan dengan ruang kantor, ruang guru, yang di sini juga kelihatan sejuk, indah, dan bersih. Ini mencerminkan bahwa branding bibit ini benar-benar bersih. Dan untuk ruang kelas 4, 5, dan 6 yang menghadap ke utara, ini dengan sirkulasi udara yang sejuk, sirkulasi udara yang cukup, ventilasi yang cukup, dan nyaman belajar. Oleh karena itu, terwujudlah beberapa prestasi yang pernah diukir oleh anak-anak, baik guru maupun anak. Inilah hasil kerjasama upaya dari sekolah, guru, dan warga sekolah untuk mencerminkan atau untuk mewujudkan satu prestasi anak-anak bersama-sama. Itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu gambaran bagi pendengar, pemirsa, untuk mengetahui kondisi SD 2 yang selama ini dikenal hanya di lingkungan desa, namun perlu ini dibuka di wawasan yang lebih luas lagi melalui informasi tentang PMPLS yang tahun 2021 dan 2022 yang sekarang ini termasuk hari yang kedua. Sempurnakan beberapa hal. Terima kasih atas perhatiannya dari pemirsa, terutama warga sekolah, anak didik kelas 1 sampai kelas 6. Marilah kita cermati dan marilah kita dukung apa yang menjadi program sekolah, baik branding sekolah, tata tertib, lingkungan, dan semangat belajar untuk anak. Jaga kesehatan, jaga imunitas, olahraga yang cukup, makan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah dan akan menjadikan anak untuk generasi yang akan datang sebagai generasi yang tangguh, kuat, dan generasi yang bisa diandalkan oleh orang tua, agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Haji Mujio. Acara selanjutnya adalah pengenalan siswa dari SD Negeri 2 Kalirejo sekaligus prestasi dan ekstrakurikulernya. Kepada beliau, Bapak Haji Istiko, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Istiko, guru SD Kalirejo 2. Di sini saya akan mengajar olahraga kelas 1 sampai kelas 6. Ya.
Di sini saya akan menginformasikan warga sekolah SD Negeri Kalirejo 2. Kelas 1 jumlahnya yaitu 30 siswa. Kelas 2 38 siswa. Kelas 3 31 siswa. Kelas 4 33 siswa. Kelas 5 40 siswa. Dan kelas 6 35 siswa. Dan jumlah keseluruhan yaitu 207 siswa. Di sini SD Kalirejo 2 pernah dalam berlomba atau bertandingan pernah menjuarai beberapa event, yaitu antaranya yang bernama Afkarina Wayamuna, juara 1 MAPSI tingkat kecamatan. Ini juga atas nama yang sama, Afkarina Wayamuna, yaitu juara 1 MAPSI tingkat Kabupaten Kendal. Dan dalam bidang olahraga juga ada, yaitu atas nama Valin, juara 1 Popda cabang Taekwondo. Ya. Nah, di antara itu prestasi-prestasi yang dicapai oleh sekolah SD Negeri Kalirejo 2. Juga pernah juara 2 LCC tingkat kecamatan. Juga juara 2 MAPSI tingkat kecamatan cabang Rebana. Ya. Untuk itu anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ikutilah jejak kakak-kakak kalian yang pernah mengukir prestasi dalam bidang tersebut. Di sini diantaranya ada juga ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu dilaksanakan pelajaran di luar jam pelajaran. Contohnya biasanya dilakukan pada waktu sore hari, yaitu ada ekstra pramuka, 2 rebana, 3 tilawatil Quran. Nah, agar anak-anak bisa berhasil, maka anak-anak harus semangat dan harus berlatih yang sungguh-sungguh. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Istiko. Selanjutnya adalah penyampaian tata tertib yang akan disampaikan oleh Bu Ana Romadona. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Di sini perkenalkan, nama saya Ana Romadona. Saya guru kelas 4 di SD 2 Kalirejo. Di sini saya akan membacakan tata tertib untuk siswa di SD 2 Kalirejo di tahun 2021-2022. Tata tertib pertama, peraturan di SD 2 Kalirejo. Yang pertama, siswa harus hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti masuknya kan jam 7. Kalian hadir sebelum jam 7. Yang kedua, siswa datang terlambat harus minta izin dulu kepada kepala sekolah atau guru piket untuk masuk kelas. Jadi jika kalian itu terlambat, kalian harus minta izin dulu ke kepala sekolah, masuk kantor atau guru yang ada di kantor tersebut. Yang ketiga, siswa tidak diperbolehkan pulang sebelum bel jam pelajaran berakhir selesai. Untuk itu siswa harus berada di sekolahan sampai jam pelajaran selesai. Yang keempat, karena suatu hal siswa tidak masuk sekolah harus dengan surat izin dari orang tua atau wali murid. Jadinya kalian itu harus mengabari, membuat surat atau ada wali murid yang datang ke sekolahan. Yang kelima, selama pandemi siswa belajar daring dari rumah menggunakan aplikasi daring yang telah ditentukan oleh guru. Selanjutnya, kewajiban siswa di SD 2 Kalirejo. Yang pertama, taat dan hormat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kelas dan sekolahnya. Jadi kalian setiap pagi biasanya di SD 2 Kalirejo setiap kelasnya itu dibagi kelompok piket. Jadi kalian harus melaksanakan piket
kalian datang sebelum jam 7 dimulai. Jadi yang piket itu berangkatnya harus lebih awal dari yang lainnya. Yang ketiga, mengikuti semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Kalian di sini yang ikut ekstrakurikuler tadi sudah disampaikan sama Pak Istiko. Di SD 2 Kalirejo itu ada ekstra rebana, pramuka, dan tilawah Quran. Jadi kalian bisa pilih salah satu ekstra itu dan dilaksanakan sesuai dengan harinya. Yang keempat, menjaga nama baik diri orang tua baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima, memiliki perlengkapan sekolah seperti tas, alat tulis, buku pelajaran, dan lain-lain yang diperlukan. Jadi kalian harus mempunyai peralatan sendiri, tidak saling pinjam-meminjam temannya. Biasanya banyak yang tidak membawa peralatan itu secara komplit. Jadi kalian diusahakan membawa sendiri-sendiri. Dan yang keempat, keenam, mengikuti upacara yang diselenggarakan di sekolah. Biasanya upacara itu diselenggarakan setiap hari Senin dan hari-hari penting nasional lainnya. Yang ketujuh, berpakaian seragam sekolah lengkap dan rapi. Di sini berpakaian seragam lengkap dan rapi itu bagi anak-anak harus memakai topi biasanya atau sama ikat pinggang, dasi, semua harus dilengkapi biar kalian itu terlihat rapi dan rajin. Yang kedelapan, siswa yang bersepeda menempatkan sepeda pada tempat yang ditetapkan dan dikunci. Sudah disediakan di SD 2 Kalirejo parkir tempat sepeda untuk anak-anak semua. Yang ke-9, mengawali pelajaran dan mengakhirinya dengan doa bersama-sama. Yang ke-10, membiasakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak selama pandemi sekarang ini. Dan larangan bagi siswa di SD 2 Kalirejo, kalian yang pertama tidak boleh meninggalkan sekolah pada jam pelajaran berakhir kecuali dapat izin. Di sini dapat izin kalian ada kepentingan, contohnya mau diajak pergi oleh keluarganya atau kalian tiba-tiba sakit di sekolahan, boleh diizinkan jika kalian meminta izin kepada guru atau kepala sekolah yang ada di sekolah SD 2 Kalirejo. Yang kedua, membawa senjata tajam yang membahayakan orang lain. Di sini kalian tidak boleh membawa senjata tajam karena bisa membahayakan teman-teman kalian. Jadi kalian hanya boleh membawa peralatan alat tulis saja di sekolah. Yang ketiga, membawa dan mengendarai sepeda motor di sekolah. Kalian cukup membawa sepeda saja, jangan membawa sepeda motor. Yang keempat, bermain di tempat parkir sepeda motor. Di sini tidak diperbolehkan nanti karena kalian bisa mengena atau kalau itu bisa membahayakan kalian sendiri. Yang kelima, membuat gaduh di sekolah. Biasanya banyak di sini ada yang bertengkar, berkelahi, itu tidak diperbolehkan di SD 2 Kalirejo. Yang keenam, berkelahi, bertengkar dengan sesama siswa atau dengan orang lain. Tadi sudah saya sampaikan, kalian tidak boleh berkelahi, bertengkar dengan sesama siswa atau dengan orang lain di luar SD 2 Kalirejo. Yang ketujuh, berkuku panjang atau diberi warna. Nah, di sini kalian tidak boleh berkuku panjang atau diberi warna, diberi kutek atau sejenisnya. Yang kedelapan, berpotongan rambut yang tak lazim. Biasanya banyak yang berpotongan tidak sesuai dengan dengan potongan, model potongan yang seperti anak-anak. Kalian biasanya itu diberi jeret atau itu tidak boleh di SD 2 Kalirejo. Yang ke-9, rambut harus rapi dan tidak boleh dicat warna. Ini bolehnya rambutnya kalian hitam, tidak boleh diwarna-warna. Ada yang warna merah, warna pink, warna oranye, itu tidak boleh, dilarang di SD 2 Kalirejo. Yang ke-10, membuang sampah tidak pada tempatnya. Biasanya banyak ini anak-anak ini.
yang masih membuang sampah sembarangan. Di SD 2 Kalirejo itu sudah disediakan tempat sampah. Jadi kalian membuang sampahnya harus di tempat sampah, tidak boleh sembarangan. Yang ke-11, mencoret-coret gedung sekolah atau membuat tulisan yang tidak perlu. Yang ke-12, keluar lingkungan sekolah selama istirahat atau KMP tanpa izin dari guru. Jadi selama istirahat kalian tidak boleh keluar dari gerbang sekolah. Harus di dalam gerbang sekolah tanpa izin dari bapak atau ibu guru. Yang ke-13, mengambil milik orang lain yang bukan haknya. Ini ya, mengambil milik orang lain yang bukan haknya. Berarti kalian tidak boleh mengambil barang-barang milik temannya atau orang lain yang ada di lingkungan SD 2 Kalirejo. Yang ke-14, memakai tindik dan aksesoris yang tidak lazim digunakan. Untuk anak SD, itu untuk anak laki-laki tidak boleh ditindik, anak perempuan boleh. Tapi untuk anak perempuan, untuk memakai perhiasan, itu harus sewajarnya saja. Harus diusahakan memakai anting saja, tidak boleh memakai kalung, memakai itu ya, karena bisa membahayakan kalian sendiri. Oke, sudah tadi larangan-larangan. Sekarang sanksi-sanksi yang diberikan atau hukuman yang diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib di SD 2 Kalirejo. Yang pertama, teguran secara lisan. Biasanya kalian ditegur dulu, diberi peringatan. Yang kedua, pernyataan tertulis. Jika ditegur atau diberi peringatan tidak mempan, kalian harus menulis atau membuat pernyataan tertulis. Yang ketiga, diskors. Yang keempat, dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua wali murid. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ana Romadhona atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan acara ini dan semoga kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.